Lalu sejauh mana konflik dua institusi ini bisa memperburuk suasana dan mempengaruhi persepsi investor akan Indonesia? Bersama kami di studio sudah hadir ekonom Indef Ahmad Erani Yustika. Pak Erani, selamat malam. Selamat datang di Ekonomi Outlook. Makasih. Malam. Ya, Pak Erani, sejauh mana konflik antara Polri dan KPK ini bisa memberi dampak kepada ekonomi Indonesia? Saya rasa kejadian semacam ini bukan yang pertama di Indonesia. Bahkan kalau khusus berbicara mengenai rivalitas antara kepolisian dan KPK, itu sudah pernah kita mengalami dengan eskalasi yang juga kurang lebih hampir sama. KPK sendiri dipersoalkan sudah beberapa kali terjadi. Sampai pada titik ini saya melihat belum sampai pada level membuat stabilitas politik kita terganggu. Bahwa kemudian ada guncangan sedikit memang betul, tetapi tidak sampai membuat secara keseluruhan pada persoalan mengenai stabilitas politik kita. Sehingga segala sesuatunya masih berjalan. Kita lihat indeks harga saham oke, stabil, nilai tukar rupiah oke, nggak ada perubahan-perubahan yang amat drastis gitu ya. Bahkan ditutup tadi sore ada rekor baru lagi. Ya penguatan gitu ya. Sampai pada titik ini belum ada masalah yang berarti. Untuk jangka pendek, Betul. untuk jangka pendek mungkin tidak Ya, gitu. Tapi ya. kalau untuk jangka panjangnya, kalau kemudian kondisi ini berlarut-larut. Tentu saja kalau kemudian ini menjadi masalah yang tidak kunjung bisa dikelola dalam jangka panjang akan menimbulkan ketidakpastian politik tadi itu. Kalau sudah sampai pada level itu pasti mengganggu bukan hanya kehidupan ekonomi pada bidang yang lain seperti sosial, kemudian tentu faktor masalah hukum sendiri dan seterusnya akan terganggu. Nah, ini yang saya kira harus segera diantisipasi oleh pemerintah maupun lembaga penegak hukum. Kita sudah investasi politik atau investasi demokrasi yang sedemikian panjang, meletihkan dengan hasil yang dipuji oleh banyak negara lain. Tapi kalau kemudian itu tidak menghasilkan output yang bagus dalam bentuk stabilitas politik maupun ekonomi, saya rasa seluruh proses yang panjang tadi itu menjadi mubazir. Semua harus mengingat itu. Gitu. Mengapa kemudian kisru ini sepertinya juga mendapat porsi pemberitaan di media asing? Apa sebenarnya yang menarik perhatian dari media Saya asing? kira begini, Indonesia itu dianggap sebagai salah satu negara yang dalam pengelolaan ekonomi cukup bagus, banyak penghargaan yang diterima oleh Indonesia. Di sisi lain, disadari bahwa sejak reformasi ekonomi Indonesia pada masa lalunya diwarisi oleh persoalan KKN yang sedemikian besarnya. Kemudian kita berhasil melahirkan lembaga seperti KPK untuk bisa menjadi salah satu lokomotif untuk pemberantasan korupsi. Dan kita mengetahui hubungan antara korupsi dengan pembangunan ekonomi. Nah, pada saat keduanya sudah berjalan, tiba-tiba dalam perjalanannya ada berbagai macam kasus yang mencoba untuk menegasikan atau mungkin secara lebih dramatis menghancurkan KPK tadi itu. Dan tentu mereka akan merasa atau beranggapan bahwa stabilitas ekonomi dan arah ekonomi ke depan menjadi tidak jelas. Ya, Anda melihat, dan kalau kita lihat semua bahwa sampai hari ini juga beberapa malah terlapor. Artinya hampir semuanya sudah dilaporkan ke polisi, satu juga tersangka. Seberapa besar potensi ini akan terus berkembang, maksudnya mengancam untuk keutuhan KPK, dan sebab Anda katakan tadi bahwa dunia luar juga melihat bahwa KPK ini sangat perlu sekali untuk kepastian hukumnya. Saya bukan ahli dalam bidang itu ya secara lebih teknis, tetapi saya kira kalau kemudian itu dilaporkan, kemudian secara hukum bisa diverifikasi, bisa dipersoalkan, apalagi standar di KPK seperti yang dilakukan oleh Pak Bambang kemarin, begitu status tersangka itu diberlakukan, standar etika mereka harus mengundurkan diri, berarti kan ada kekosongan. Nah, ini yang kemudian menimbulkan adanya ketidakpastian
bukan hanya soal keberadaan KPK, tetapi mengenai penegakan hukum itu sendiri. Apalagi di kepolisian juga masih ada persoalan dengan siapa yang kemudian akan terpilih menjadi Kapolri-nya. Nah, ini yang saya kira titik kritisnya, di mana lembaga penegak hukum yang akan menjaga seluruh aturan main bernegara termasuk di bidang ekonomi itu kosong itu ininya. Nah, ini yang saya kira menjadi titik kritis itu. Oke. Seberapa jauh sebenarnya kemudian kondisi ini akan mempengaruhi para investor asing, terutama misalnya ketika mereka sedang berencana untuk menanamkan investasi di Indonesia? Apakah ini akan menjadi poin yang dipertimbangkan? Yang dipersoalkan oleh investor baik domestik maupun asing itu adalah yang paling pokok itu induknya adalah stabilitas politik. Jadi kalau terjadi instabilitas politik, maka kan turunannya termasuk soal kepastian hukum itu akan bermasalah. Nah, ini yang terjadi dalam kasus misalnya di Thailand gitu ya, maupun di beberapa negara yang lain. Mereka kalau sudah sampai pada fase instabilitas politik pasti akan menunggu atau membatalkan rencana tadi itu. Oke. Nah, ini pada tahap ini belum sampai di sana. Sekarang ada konflik hukum dan semacam itu, tapi belum sampai pada level instabilitas politik tadi itu. Sehingga ada juga benar diselesaikan. Harus diselesaikan. Mungkin, ya? Ada juga tuntutan dari publik begitu agar presiden bisa lebih tegas lagi dalam menyikapi persoalan di antara kedua lembaga hukum ini. Hampir semua sekarang menunggu bagaimana sebetulnya arah presiden untuk bisa mencari kira-kira kerangka penyelesaian ini secara garis besar gitu ya. Yang disampaikan beberapa waktu yang lalu itu masih sangat normatif. Kita belum bisa mendapatkan sinyal bagaimana ini. Tapi dengan pembentukan sinyal seperti apa sebenarnya yang diharapkan? Yang diharapkan adalah pemerintah ada poin-poin kuncinya, misalnya bahwa status tersangka dan seterusnya itu tidak bisa menduduki jabatan publik tertentu, atau mungkin poin-poin yang lebih pasti lagi, yang lebih tegas lagi, itu yang ditunggu. Sehingga kalau ada sinyal semacam itu, setidaknya ada gambaran lah, kira-kira bagaimana penyelesaian tadi itu. Kemudian bagaimana proses hukum itu betul-betul mengikuti prosedur yang mengikuti disiplin hukum. Prof. Erani, tadi pertanyaan tentang pembentukan tim independen. Betul. Tim independen ini seberapa jauh akan bisa menenangkan, gitu? Paling tidak dari sisi investor, begitu kita melihat bahwa supaya kisru ini juga tidak berkelanjutan. Model ini sebetulnya persis hampir sama dengan yang dilakukan oleh Presiden SBY sebelumnya ketika ada persoalan di KPK dengan kepolisian. Nah, saya kira dengan pembentukan ini Presiden minimal akan dapat dua hal. Yang pertama, ada penguatan legitimasi dengan orang-orang yang mumpuni di hampir segala bidang tadi itu. Saya kira akan ada input yang ada rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti. Betul, yang lebih kuat. Yang kedua, sebagai dasar untuk melakukan intervensi lebih lanjut begitu atau seperti apa? Bentuknya saya kira kata yang tepat mungkin bukan intervensi ya, tetapi Presiden akan segera bisa memberikan arahan bagaimana dua institusi harus mengikuti aturan main hukum tadi itu. Tapi bentuk aturan main hukumnya kan harus diasupi tadi itu dari tim independen tadi itu. Ininya. Nah, yang kedua saya kira dengan dibentuknya tim tadi itu sedikit bisa mencairkan suasana gitu ininya. Sebelumnya kan dianggap bahwa presiden itu bagian dari persoalan gitu ininya dalam sengkarut ini gitu ini, sehingga mungkin kalau berada di titik tengah di antara dua institusi tadi itu belum cukup kuat. Artinya bebannya diserahkan kepada tim independen yang itu kemudian ini. Disokong tadi itu, artinya dari substansi ada legitimasi gitu ininya. Tapi kan ini situasinya berbeda, karena kalau dulu Pak SBY memang betul-betul ada di luar, yang konflik memang dua ya, institusi ini. Tapi kalau saat ini kan terkesan bahwa memang ini dari internal pendukungnya Pak Jokowi sendiri begitu, sehingga ini terlihat bahwa seakan-akan memang Pak Jokowi nggak bisa lepas dari ini. Ya, makanya oleh karenanya
diperlukan tim independen semacam ini agar rekomendasi yang diberikan tadi itu betul-betul netral gitu ininya secara posisi, tetapi secara substansi itu cukup kuat, kredibel untuk membawa masalah hukum ini bisa diselesaikan sebagaimana mestinya. Dua hal tadi itu yang saya kira membuat keberadaan tim independen tadi itu penting. Sungguh pun begitu, saya kira tim independen mesti bekerja dengan cepat dan optimal agar eskalasi persoalan tidak makin meluas. Baik, nah, tadi ini saya Anda kira juga katakan bahwa ada dua hal ya. Yang pertama adalah kepastian hukum untuk bisnis. Lalu kemudian yang kedua adalah memang pemberantasan korupsi. Ini yang menentukan keberhasilan juga ekonomi di suatu negara. Tapi seberapa besar pengaruhnya ini terhadap pertumbuhan ekonomi saat ini dan seberapa penting ini memang? Kita belum bisa memprediksi sampai seberapa jauh ini akan berlanjut gitu ya, atau bisa segera diselesaikan. Tetapi tadi kalau misalnya tim independen tadi itu bisa bekerja secara optimal, saya kok masih yakin ini bisa segera diantisipasi, dimitigasi, diselesaikan. Dan harapannya target-target yang dibikin oleh pemerintah, kemudian APBN yang disusun sekarang dalam APBNP sudah lumayan bagus gitu ya, lebih berdaya, itu tidak sia-sia. Momentumnya kita punya. Tapi kalau kemudian tidak didukung oleh kekuatan politik yang menyatu, ada proses hukum, itu semua tentu akan menjadi mubazir. Tapi bagi Prof. Erlani sendiri masih ada kepercayaan itu ya, bahwa pemerintahan ini akan bisa memberikan jaminan masih punya kepastian. modal lah pemerintah ini untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Oke, baiklah kalau begitu. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Kon Outlook.